kembali di Kacamata Penabur dalam rangka Hari Guru Nasional 25 November 2023. Kacamata Penabur mengundang alumni dari BPK Penabur Kadin Serpong. Ada 3 orang yang akan berbincang-bincang dengan kita mengenai apa yang menjadi harapan juga buat guru-guru di Indonesia maupun guru-guru penabur dan bagaimana juga dunia pendidikan di masa depan. Telah hadir bersama dengan saya, Adrilan Zuwandi, adalah Mikela Samanta, biasa dipanggil dengan Mika. Ya. Kemudian juga saat ini Mika ini sedang kuliah di British Columbia School di Vancouver, Kanada, dan juga punya satu startup bisnis. Ya, nanti mungkin kita bisa dengar apa yang jadi pengalaman Mika. Kemudian sudah hadir juga Jordan. Ya, Jordan juga sekarang sedang kuliah juga di Universitas Parahyangan. Ya. Dan nanti akan banyak cerita juga tentang pengalamannya punya yayasan yang dia gumuli sendiri dan menjadi satu harapan buat masa depan. Juga hadir di sini Christopher Kevin. Ya, dia sudah lulus sekarang di Universitas Malaysia. Sekarang juga sudah bekerja di perusahaan fintech di Kuala Lumpur, Malaysia. Apa kabar kalian semua? Baik. Ya. Hari ini dalam rangka Hari Guru kita mau bicara nih, ya. Kita bicara santai mengenai apakah teknologi di masa depan dan itu bisa menggantikan figur seorang guru. Kalau kita sekarang tahu tentang ChatGPT, ya, tentang AI, kira-kira dalam pandangan kalian sendiri. Mungkin saya mulai dari Kevin. Kevin sih kalau melihat sekarang itu seperti bagaimana dunia AI dan ChatGPT. Ya, jadi kalau menurut saya ChatGPT ini adalah suatu inovasi yang benar-benar baru yang saya juga sempat ngalamin sebentar saja di dunia pendidikan. Jadi lulus SMA menuju kuliah yang semuanya serba online. Jadi aplikasi-aplikasi dari AI dan ChatGPT ini baru saja diimplementasikan. Jadi menurut saya perkembangannya ini sangat cepat ya Pak. Karena situasi pandemi juga waktu itu yang dimana kita semua harus terpaksa melakukan semuanya secara online dan apa-apa dunia hubungan interaksi dengan dunia luar itu juga susah. Jadi secara mau tidak mau pengaplikasian dari AI maupun ChatGPT ini salah satunya itu harus berkembang dengan cepat untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, terutama pada mahasiswa yang kuliahnya tidak bisa terputus. Kalau kamu sendiri dunia kerja sendiri, AI itu atau bagaimana dalam pandangan dunia kerja kamu sekarang kamu sudah bekerja kan? Kalau menurut saya di perusahaan yang saya berada sekarang, AI atau maupun ChatGPT ini menjadi salah satu tools atau aplikasi yang sangat berguna bagi produktivitas karyawan. Karena mungkin salah satunya salah satu pekerjaan yang biasa diulang-ulang atau redundant, yang seharusnya sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan secara otomatis, tapi mungkin beberapa tahun sebelumnya kita harus mengikut secara manual dan itu membuang cukup banyak waktu. Oke, itu cukup membantu nantinya. Kalau di dalam dunia kuliah sendiri gimana? Kalau selama aku kuliah sendiri itu emang dari awal aku masuk kuliah, dosen-dosen pengajar itu emang sudah mulai mengingatkan ya tentang pemakaian ChatGPT atau AI lainnya dalam tugas. Karena walaupun sudah berkembang dengan pesat AI itu sendiri, juga ada teknologi yang memblok AI itu sendiri. Kayak misalnya Turnitin kan bisa kita pakai ChatGPT bisa kelihatan tuh pakai ChatGPT versi berapa, tanggal berapa, tulisnya kapan. Jadi walaupun AI itu sudah berkembang dengan pesat, tapi ya ada teknologi juga yang mendukung itu untuk kita bisa berjalan terutama di pendidikan ya, itu bisa berjalan dengan lancar dan dipakai dengan optimal. Kalau sehari-hari sendiri kamu kuliah pakai ChatGPT nggak bikin tugas atau segala macam? Semoga nggak lihat di dosen saya sih. pakai, tapi sebatas mungkin saya mau belajar, ada ujian itu ChatGPT bisa merangkum materi-materi yang diberikan. Kita kasih dokumennya, ChatGPT yang merangkum. Dia tinggal baca dari situ daripada kita capek nyari-nyari, apalagi kuliah itu kan bukunya ratusan halaman, jadi ya lumayan membantu sih. Oke, ini ke Mika nih. Kan selalu orang takut
khususnya beberapa pandangan lah bahwa ChatGPT AI ini akan menggantikan fungsi guru. Nah, dalam pandangan kamu sendiri saat ini seperti apa? AI atau ChatGPT itu seperti alat ya. Jadi alat itu tergantung penggunaannya. Jadi untuk saya contohnya karena saya bangun bisnis ya, banyak hal-hal redundant seperti administrasi, filings dan juga penulisan email contohnya yang tadinya harus dilakukan oleh manusia sekitar 3-4 jam untuk drafting dan untuk menulis email tepat dan juga organisasi ini. Itu semua sekarang harus dilakukan dengan ChatGPT dengan akurat, efisien dan juga hemat waktu. Jadi menurut saya kita sebagai manusia ada beberapa hal yang tidak akan bisa tergantikan dengan ChatGPT atau tidak in the near future setidaknya. Jadi guru-guru dan beberapa orang itu tidak perlu khawatir. Dan untuk orang-orang yang digantikan pekerjaannya ini, mereka bisa menyalurkan potensi mereka dan bakat mereka ke sesuatu yang lebih mereka passionate kan gitu kan. Contohnya, saya tahu orang-orang administrasi yang ngurus filing ini pasti punya mimpi untuk jadi sesuatu yang lebih kritis, yang bakat-bakat mereka yang bisa tersalurkan lebih baik lagi. Jadi artinya kamu yakin bahwa sebetulnya itu bisa di-replace oleh teknologi, apalagi fungsi seorang guru gitu. Dan kalaupun bisa di-replace dengan teknologi, itu hanya akan merevolusionisasikan pekerjaan guru. Jadi contohnya tadinya guru lebih fokus untuk mengajarkan anak-anak supaya menghafal contohnya. Mungkin sekarang bisa dialihkan untuk guru-guru lebih mendorong anaknya untuk berpikir kritis seperti itu. Jadi artinya ada satu fungsi dalam guru ataupun banyak fungsi guru yang belum bisa digantikan teknologi. Iya. Salah satunya mungkin fungsi hardnya ya. Iya, lebih ke cara berinteraksi dengan manusia, karena at the end of the day saat kita berkomunikasi dengan orang lain di sisi lain digital, sebenarnya kita berbicara di laptop dan laptop orang yang kita lawan bicara kita juga itu ada back to back emotional connection-nya. Ya. Kalau sekarang kita bicara teknologi kan, ini kan sangat pesat sekali perkembangannya. Dan apa yang kalian bayangkan di masa depan tentang sekolah? Itu mungkin TK punya pemikiran nggak sekolah, kira-kira ini sekolah tuh di masa depan tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya. Jadi kalau menurut saya sekarang pastinya akan ada terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan itu sendiri. Seperti contohnya tadi kan seperti sudah dikatakan Kayla. Jadi penggunaan AI ataupun tools-tools ini akan sangat membantu baik itu dari para siswa ataupun guru untuk membagikan materi sekolah kepada murid-muridnya. Dan bagi murid-murid itu sendiri mungkin kedepannya akan bisa melatih bagaimana mereka berpikir kritis critical thinking itu. Dan karena sekarang lagi maraknya era digital, mungkin kedepannya akan ada banyak modul-modul di sekolah yang bisa dibagikan secara online, secara digital. Ya, sebelum kemarin pandemi itu sudah banyak juga ya sekolah-sekolah yang online kan. Ya, dan ini semua terdorong dari pandemi itu sendiri. Jadi pandemi COVID-19 itu sangat mempercepat perubahan teknologi ini yang termasuk di dunia akademik yang sangat terdampak. Iya, kalau sebagai mahasiswa di sekarang yang sedang kuliah ini, kamu lihat sendiri apakah dunia kuliah kamu hari ini itu berbeda nggak dengan apa yang kamu pernah dengar di sebelumnya gitu? Ya lumayan beda sih, apalagi kan tadi saya udah bilang ya pandemi itu kan kemarin online itu ngasih gambaran ke depan sebagai salah satu alternatif di mana pendidikan bisa ada di masa depan kan. Tapi kalau dalam kuliah aku sendiri itu bisa lebih mengimplementasikan di mana guru beneran ada, guru yang secara fisikal ada, itu bisa berjalan bersama dengan AI itu sendiri. Kayak misalnya di kampusku tuh udah mulai buat soal pakai AI gitu, karena soalnya biar bisa lebih beda, lebih variatif gitu, dan murid mahasiswa itu nggak ditahan untuk menggunakan AI juga, boleh tapi dengan tidak boleh plagiarisme dan nggak boleh sebagainya juga, jadi membantu juga buat belajar, buat tugas juga. Oke. Mungkin kalau dari Mika sendiri sekolah masa depan tuh
kayak gimana sih nih bayangannya nih? Yang saya suka dari AI dan revolusinya adalah guru juga bisa belajar. Jadi kalau misalnya kita melihat konvensional punya sekolahan, itu lebih kayak guru tuh serba tahu. Guru sudah ada metode untuk mengajar anak-anak selama 10 tahun. Saya ingat dulu ada cerita teman saya, itu ada dosen yang slideshow ngajarnya itu tidak diganti selama 10-20 tahun. Jadi anak-anak yang selanjutnya, generasi selanjutnya sudah tahu pembelajarannya apa yang akan dijelaskan. Tapi dengan adanya AI ini, guru dipaksa untuk ikut belajar dengan anak-anak, untuk ikut belajar, untuk berevolusi, untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi mau nggak mau pembelajar sepanjang hayat guru-gurunya. Iya, lebih kreatif. Ya, lebih kreatif. Nah, tadi sempat disinggung sedikit soal bisnis nih. Kita katanya punya bisnis Iya. yang terkait dengan apa? Sustainability. Coba cerita dong, bisnis apa yang kamu kerjakan saat ini? Jadi sekarang ini kita lagi berbisnis untuk meng-disrupt fast fashion. Jadi kalau misalnya, coba aku tanya kalian deh ya. Ini Ceka sama Jordan, kalau seandainya belanja baju nih ya, mungkin karena laki-laki ya, itu kurang lebih dikit gitu ya dibandingkan para wanita. Cuman kalau Ceka fashionable, kira-kira turnover rate untuk kayak beli baju itu berapa lama kira-kira? Dan berapa banyak ini? Kalau saya sih jujur orang yang males diajak belanja baju ya. Tapi sekalinya belanja itu bisa belinya banyak. Tapi ya mungkin setahun poles gak sampai 5 kali, mungkin 3-4 kali. Kalau Jordan? Kalau aku tergantung kebutuhan aja sih. Misalnya ada acara butuh baju hitam, ya beli aja online. Muat gak muat tetap pakai. Berarti lebih banyak kali ya? Iya. Nah kalau kalian Sesuai kebutuhan. Kalau saya nemu diskon, makanya belinya nanti sekalian. Nah kalau kalian belanja baju gini pasti cari size kan? Ya kalau seandainya ML. Tapi kalau seandainya kalian ke toko department store gitu, pasti ada XL beberapa baju gitu kan tersisa. Karena nggak banyak orang yang size-nya segitu. 40% dari produksi baju ini terbuang tanpa pernah dipakai sama orang-orang klien konsumsi. Nggak pernah dipakai, barang bekas ya? Bukan baru gitu, tapi karena size-nya nggak cocok, modelnya nggak cocok, dibuang. Bad stock ya. Iya. Dan fast fashion kayak brand-brand yang tidak bisa saya sebutkan, itu mereka tetap buat untuk apalagi salah satu industri terbesar seperti Cina, Sri Lanka, Indonesia, itu pembuatan baju itu limbah sungguh besar. Karena saat membuat baju itu limbah air, limbah polusinya itu banyak. Jadi kita sekarang mau merevolusikan fast fashion industry dari akarnya. Jadi dari prosesnya, dari pertama limbahnya kita gunakan feedstock dari seafood bekas atau seaweed. Lalu kita ada engineered bacteria, create protein yang bisa dijadikan baju. Dan bajunya ini karena dia sintetik dari bahan-bahan biologi, itu lebih degradable. Dan kita akan menggunakan integrasi AI supaya bisa mengukur custom made baju untuk ukuran kliennya. Jadi kita rencananya nih ya, menggunakan AI, dia create measurement for your body size, lalu bajunya dibikin custom for you and then send you worldwide. Jadi tidak ada sampah. Oh, worldwide, dibikin. Iya, jadi custom. Jadi online nih AI bakal kasih measurementnya, lalu tinggal dikirim untuk kliennya yang sudah bayar. Dan itu prosesnya dari industri to customer itu net zero waste, net zero carbon emission. Oh, gimana tuh pendapat kalian yang menghasilkan limbah baju sama gimana Jordan? Karena fashionable itu nggak boleh ada sampah. Bayang nggak tuh? Tapi kan saya beli sesuai kebutuhan ya, jadi jarang juga ini. Tapi kalau tentang sampah itu sendiri, di Bandung kan salah satu pusat tekstil di Indonesia itu emang yang kebetulan juga sekarang lagi darurat sampah itu banyak juga itu limbah sampah, terutama tekstil kayak
kali, aku ngeliat kali itu warnanya ungu, dan itu aku nanya ke orang sekitar itu dari mana, oh emang ada pabrik gitu di sana. Jadi ya Michaela udah bener sih untuk ngelakuin yang bisa bikin net zero carbon emissions, gak ada limbah. Itu benar-benar ngebantu Indonesia yang sekarang lagi butuh banget inovasi-inovasi seperti itu. Tapi kalau tadi pikirnya ngomong kan berarti buatnya di negara itu penelitiannya dari negara luar, cuman kita akan bawa ke Indonesia karena kita Indonesia kemarin contohnya di kancah internasional mungkin polusinya tinggi, jadi kita harus pemuda-pemuda Indonesia ini harus mencari solusi bagaimana memitigasi dan menyelamatkan negara kita tercinta ini. Kalau dari sisi bisnis ya mungkin menurut saya inovasi Michaela ini menjadi terobosan bagi orang-orang yang mau memulai atau merintis bisnis terutama di bidang fashion. Karena dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan, ada beberapa teman yang mereka ingin memulai bisnis tapi mereka tidak mau sentuh yang namanya bisnis fashion atau textile garment karena mereka takut mereka ini kan pemain baru. Kalau misalnya mereka jualan marketing secara prosesnya tidak berhasil, karena adanya kompetisi yang tinggi dan barangnya mati, tidak bisa dijual, bad stock tadi, dan akhirnya benar kata Mika tidak terpakai dan dibuang. Jadi ya melalui terobosan ini akan membuat mereka semakin percaya diri kalau mereka terjun di dunia fashion, mereka tidak harus takut bahwa apa yang sudah mereka investasikan itu akan terbuang sia-sia gitu, karena semuanya akan terpakai. Padahal tenaga kerja Indonesia itu sangat tinggi dan penduduk banyak. Lalu resource kita, karena kita negara maritim ya, banyak seafood, tapi juga banyak limbah organik yang tercerai-berai gitu. Nah kalau kita kumpulkan ini, kita salurkan, dan juga ini memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang konsumtif kalau kata orang. Jadi sekarang kita bisa fashionable, bisa look good, tapi tidak merasa bersalah karena kita juga cinta sama dunia kita secara bumi ini ya, untuk tidak. Tapi kan biasanya kalau bicara orang daur ulang, itu biasanya harganya itu dianggap lebih mahal. Ya. Kalau secara bisnis, hitungan bisnis kamu tuh, karena kamu tuh akan jadi lebih mahal atau gimana? Nah itu udah kita pikirkan, jadi makanya kita bilang kenapa prosesnya net zero carbon emission, net zero waste, itu kita bikinkan industri scale up yang low cost. Jadi dari feedstocknya, dari mesin-mesinnya, dan salah satu paten-paten kita di antara industri-industri ini itu kita pikirkan se-low cost possible. Jadi kalau seandainya jadi baju itu nggak terlalu mahal, competitive price with the well-known brand. Jadi mahasiswa juga bisa lah gitu ya. Iya. Branded itu oke gitu. Ini menarik sih. Jadi sekaligus ini bisnis yang menjaga lingkungan hidup juga ya. Iya. Ya, ini sesuatu yang mungkin di luar banyak ya. Ada gerakan-gerakan untuk pemuda di luar itu mereka di subjektif apa ya bisa dibilang ya, dididik untuk conscious consumption. Jadi di saat mereka beli makanan, di saat mereka beli baju, itu mereka dengan sadar memilih yang baik untuk komunitas dan untuk dunia. Dan menurut saya itu yang harus kita tegaskan kepada pemuda-pemuda, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah ini bicara pemuda-pemuda di Indonesia atau dunia ini Jordan punya pengalaman, punya yayasannya sendiri nih. Bener ya Jordan? Iya. Nah ini boleh nih cerita nih. Kamu kan kelihatannya memang ada di bidang itu tuh. Tadi yang disebut Mika bahwa bagaimana mengencourage pemuda-pemuda. Coba mungkin cerita. Kalau Mika sendiri ini lebih ke science, lebih ke kalau lebih ke bisnis, itu lebih ke human development. Maka udah bisa bikin perusahaan nih. Jadi di beberapa tahun lalu itu aku pas pandemi aku dapat kesempatan untuk dapat dana hibah dari PBB dan WHO, dan ada namanya aliansi 6 organisasi pemuda terbesar di dunia, namanya Global Youth Mobilization. Itu mereka sempat kasih inisiatif buat anak muda di seluruh dunia itu kasih
solusi local solutions. Local solutions buat apa? Ini pandemi banyak yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, secara kesehatan. Jadi mereka mau anak muda bikin solusi untuk membangun anak muda lain, biar kita gak jadi generation disrupted, generasi yang terhambat karena pandemi ini. Mereka mau anak muda itu bisa berkembang dan thrive lah di dunia ini. Terus aku dari dana hibah itu aku buat 2 project, Karsa dan Tumbuh di kesehatan dan edukasi di pendidikan. Dan dari sana tuh aku rekrut karena ada 2 tipe jenis orang yang bisa join tim kita ya, volunteer secara online maupun secara physical gitu. Secara online itu kita buka kesempatan, bahkan kita bikin promosi Instagram sampai ke Sumatera sana. Jadi banyak, itu kita slotnya cuma 10 orang yang daftar, itu hampir 500 orang dari seluruh Indonesia, dan itu overwhelming banget buat kita. Dan ternyata anak muda itu semangat banget untuk volunteer ya Pak, melihat initiatives yang pengen membangun sesama anak muda juga. Akhirnya kita terima ada yang online ada yang dari Nias, ada yang dari Aceh, bahkan ada yang dari NTT, banyak dari seluruh Indonesia juga yang physical, ada bahkan ada yang jauh-jauh datang dari Bandung kalau itu masih PPKM ya waktu itu, masih ada pembatasan. Jadi melihat semangat anak muda untuk membangun komunitasnya juga itu luar biasa sih bisa ini. Dan aku menjalani projectnya itu pun untuk kesehatan, kebetulan kita buka medical check up gratis di beberapa tempat yang emang kurang banget, puskesmas gak ada, benar-benar ditinggal, vaksin gak dapat. Kita bawa dokter-dokter yang emang masih muda juga, fresh graduate, tapi kita tentu saja nyari yang nilai paling tinggi dong, fresh graduate, dan mereka mau volunteers free of charge. Itu juga kaget buat kita. Volunteers banyak banget. Nah, di situ selesai proyeknya, tapi tentu saja harus kita berkelanjutan dong, dampaknya harus berkelanjutan. Jadi dari situ ternyata kita cuma ngelakuin hal kecil, tapi dari komunitas yang kita bantu itu, kayak misal di Sewak yang kita bantu sama di Mauk itu Utara Banten, kita cuma datang sekali, tapi dampaknya itu berkelanjutan. Mereka tuh masih ngelanjutin project yang kita pertama kali buat, dan sekali sebulan juga atau sekali seminggu juga kita masih ngunjungin gitu di tempat-tempat di sana. Dan penting juga untuk anak muda dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tempat itu sendiri, karena apa yang mereka lakukan itu untuk generasi yang akan datang, dan penting untuk membuat dampak yang berkelanjutan agar generasi yang akan datang juga bisa merasakan juga dampak. Luar biasa yang dikerjakan Jordan ya. Sekarang masih berlanjut kan? Masih ya, tapi kita tinggal lagi monitoring dulu sebelum buat project besar. Kalau bicara project kamu tadi Global Youth Mobilization. Kalau salah kita juga punya ya, yang World Wide juga kan, dengan World Bank. Dengan World Bank, ya. Iya, dengan World Bank kamu mengerjakan apa? Jadi itu Youth Advisory Group, di mana pemuda-pemuda dari seluruh dunia akan dipilih untuk membantu World Bank untuk memilih regulasi-regulasi mereka untuk memperbaik monetary regulation around the world. Secara infrastruktur keuangan dunia. Ya, jadi gimana caranya supaya negara-negara yang developing itu bisa mengalokasikan keuangan mereka dengan benar untuk memajukan tenaga kerja, pemuda-pemudi dengan benar. Dan itu butuh masukan dari pemuda. Jadi dibikinlah Youth Advisory Group ini dari World Bank. Jadi kamu dari Advisory Group akan kasih masukan kepada CK sebagai seorang businessman-nya gitu ya. Iya. Itu kan, kamu kan pemain bisnisnya. Masukannya dari Ika gitu kan. Sekarang belum, tapi ke depannya. Oke, ini memang luar biasa ya. Ini juga dalam konteks Hari Guru kan ya. Jadi kira-kira apa yang mau kalian sampaikan kepada guru-guru kalian yang dari guru TK, SD, SMP, SMA, siapa mungkin kalau mau di-mention namanya atau apa, silakan mungkin siapa duluan, mungkin dari yang lebih ini, Jordan dulu kali.
paling senior gitu. Paling senior ya. Wah, lu masuk paling senior ya. Oke, gimana Mika? Pada apa harapan aku atau mungkin mau bilang thank you pada guru-guru kamu? Silakan. Guru-guru yang telah membantu aku sampai aku sekarang ini ada banyak. Itu saya tidak bisa sebutkan satu-satu, namun salah satu yang membekas itu yang memperkenalkan saya dengan dunia biologi itu dulu di SMP Penambur. Dulu saya namanya Nadiri Baru, tapi beliau sudah meninggal dan saya sangat sedih karena beliau meninggal hari pertama saya dapat kerja di hubungan dengan biologi ya. Waktu itu dan saya dapat kerja di tempat vaksin dan kebetulan saat itu saya ingin telepon beliau karena beliau yang memperkenalkan saya dengan menjadi biologi. Terus beliau ternyata meninggal. Jadi ya mungkin saya ingin bicara bahwa setiap murid perjuangan guru itu kita ingat sampai akhir hayat hidup saya akan ingat semua guru dan mungkin Pak Adri juga semua yang telah membantu saya selama ini. Oke. Itu kamu di vaksin? Vaksin? Iya. Oke, cekak. Jadi mungkin sama seperti Mika, ada banyak sekali guru-guru yang sangat berkesan bagi saya sejak dari TK, mulai di BPK Penaburi dari tahun 2008, lalu ke SD, SMP hingga SMA seperti sampai ke posisi saya di tempat ini. Ada banyak sekali guru-guru yang jasanya tidak terlupakan bagi saya karena mereka masing-masing dari mereka memberi pelajaran hidup yang sangat berharga yang tidak dapat tergantikan di luar sana. Jadi dari dulu di SD saya ingat banget ada satu guru namanya Miss Yuni. Kemarin minggu lalu saya baru ketemu akhirnya. Jadi beliau adalah salah satu guru yang membentuk karakter saya. Jadi dulu kalau misalnya yang belum tahu, saya dulu anaknya sangat hiperaktif. sangat hiperaktif, gak mau diam, suka jahilin temen. Kadang kalau temen punya bekal saya comot. Nah, Miss Yuni ini orang yang waktu itu keras kepada saya, tapi yang memang dulu agak ini ya, meskipun dulu rasanya Miss Yuni ini galak banget sih, apaan sih gitu. Tapi ngelihat dari apa yang legacy dan pembelajaran yang Miss Yuni tinggalkan di saya ini sangat berdampak, terutama di dunia perkuliahan dan pekerjaan ini. Dan setelah itu ya di SMP wali-wali kelas saya, di SMA juga guru-guru yang sudah menemani saya di masa sulit, dari yang tadinya saya salah satu murid yang ya lumayan berprestasi tapi nggak gimana banget lah. Cukup berprestasi sampai sempat di masa-masa nilai saya jeblok karena saya harus ikut organisasi, berbagai kegiatan. Di situ guru-guru selalu ada bagi saya. Teman-teman ya kadang kalau kita lagi di atas aja ya, kalau kita lagi terpuruk mereka mohon maaf ya. Jadi menurut saya ini pengakuan jujur ya. Pengakuan jujur. Kadang teman itu nggak bisa diandalkan, tapi dulu mau kita senang mau kita sedih akan bisa diandalkan. Kita datang ke mereka selalu ada di kita. Ini baru lulus nih. Masih fresh gitu. Sebenarnya banyak yang guru yang benar-benar membantu, tapi kalau buat saya paling besar itu justru waktu itu belum jadi guru saya, seperti Thomas. Saya kelas 10 itu beliau belum jadi kepala sekolah saya, tapi sudah banyak membantu di Dove, di apa. Jadi dari saya SD itu saya banyak kegiatan di luar sekolah, dan itu buat nilai saya jelek juga ya. Saya nggak pernah fokus di bidang akademik, jadi saya fokusnya di non akademik dari dulu. Dan itu sempat ditegur guru, orang tua saya dipanggil berapa kali, tapi sejak masuk SMA itu saya ketemu Sekti mulai diingetin dan saya disupport juga kegiatan non akademik saya. Beliau sampai telepon kepala sekolah saya pada saat itu untuk tolong disupport juga. Dan akhirnya pas saya kelas 12 beliau jadi kepala sekolah saya akhirnya.
Nah itu banyak banget walaupun saya setahun sama beliau, banyak banget yang saya lakukan di Penabur Gading Serpong. Jadi ya saya berterima kasih banget bisa disupport, tapi juga diingatkan untuk akademiknya bisa bagus, dan ternyata berjalan juga akademiknya dengan bagus. Yes. Luar biasa ya. Jadi kita bagaimanapun kita bisa hari ini adalah karena guru-guru kita. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Terima kasih ya sudah menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian untuk hadir di Kacamata Penabur. Nanti lain waktu kalau nanti pas balik lagi ke Indonesia nih, Mika nanti kan mau berangkat ke Vancouver. Ini juga Kevin, JK juga mau balik ke Malaysia kan? Ke Kuala Lumpur ya. Nanti ini juga boleh ke Bandung. Iya. Ya. Oke, kapan waktu kita ketemu lagi ya. Baik, kita yang menyaksikan Kacamata Penabur, kita semua sudah belajar dari 3 orang hebat yang lahir dari guru-guru hebat di BPK Penabur, khususnya BPK Penabur Gading Serpong. Mika, Jordan, dan CK telah terinspirasi oleh para guru-gurunya, dan kalau mereka berhasil hari ini adalah karena apa yang dilakukan oleh para guru di masa mereka sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di kuliah. Jadi buat para guru sekalian, dari tempat hati yang paling dalam kami menyampaikan terima kasih buat segala dedikasi para guru terhadap siswa-siswa. Teruslah bersemangat untuk menjadi guru yang menginspirasi dan memberi banyak pengalaman dan pengetahuan baik buat para siswa kita. Teruslah maju dan jadikan lembaga pendidikan Yayasan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan yang bisa terpercaya. Sampai jumpa di Kacamata Penabur berikutnya.